طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Amma ba'du, yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, bil khusus Al-Mukarram Pamanda Al-Ustadz Muzaki, Al-Mukarram Ayahanda Aba Mujib, bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Faizin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa di masjid yang kita cintai ini. Semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah nikmat dalam ibadah, bertambah jauh daripada dosa dan maksiat, bertambah bagus hubungan kita dengan sesama manusia, dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Segala hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah rizki yang banyak, yang luas, yang berkah, agar kita semua dimudahkan haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh wassolehah, menjadi ahli sujud, menjadi ahli Quran, jadi anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhul Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, wa Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, wa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa Imam Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, wa Imam Sawi, wa Habib Ahmad bin Hasan Fatak, Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, wa murabbi ruhina bi Amnagi bin Sahih bin Salim Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Autat wa Sayyibadillahi Salihin Jamil Masyihadil Balad wa Jami'il Masyihadil Jihad bibarakatim Allah yusrahim min dalil an-nala yajal minal muttaqin athabitin al-qadawil qawim fi suhbatir rasul karim idkhina fi hizbillahil muflihin tsabbit qulubana wal sitana ala dzikrihi wa mahabbati salihil ahwal taqabbal minal a'mal Bismillah jami'a abaina mahatina jaddatina wa lakul insalah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas surah Al-Maun, akan tapi belum selesai ya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, ini belum kita bahas, akan tapi agar nyambung kita ulang sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau wahai Nabi besar Muhammad orang-orang yang mendustakan agama, yang tidak percaya terhadap hari kiamat, tidak percaya akan adanya hisab, yaitu orang-orang kafir. Orang kafir dia tidak percaya setelah wafat akan dihidupkan lagi, kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita orang-orang beriman kita percaya setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat ya. Semua yang tidak selesai di dunia akan diselesaikan di akhirat ya. Dengan kita percaya adanya hari kiamat, percaya ada pengadilan Allah di akhirat, maka kita akan mendapatkan manfaat pertama
itu sebagai rem bagi diri kita agar tidak merugikan orang lain, agar tidak menyakiti orang lain. Ketika ingin menyakiti orang lain, ingin mendolimi orang lain, ingin merugikan orang lain, ingin menipu orang lain, dia sadar ini setelah dunia ada kehidupan lagi akhirat. Ya, di dunia saya bisa lolos, di akhirat saya nggak bakal bisa lolos. Sedangkan di akhirat nanti perhitungannya bukan pakai duit lagi. Ya, setiap permasalahan itu tidak diselesaikan dengan duit, tapi diselesaikan dengan pahala dan dosa. Salat kita pas-pasan, puasa kita pas-pasan, bacaan Quran kita sedikit, zikir kita sedikit, sedekah kita sedikit. Ya, kalau kita merugikan orang lain, mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain, maka pahala kita akan habis. Kita akan menjadi orang-orang yang rugi, akan menjadi orang-orang yang bangkrut. Ya, ini jangan sampai ada keluarga kita yang mau masuk surga kurang pahala. Yang seharusnya kita bisa ngasih keluarga kita, justru malah kita kasih orang yang dulu paling kita benci di dunia. Kenapa? Dikarenakan kita sudah mendolimi dia. Na'udzubillah. Jadi dengan kita percaya dengan adanya hari kiamat, menjadi rem bagi kita agar tidak berbuat jahat kepada orang. Kemudian yang kedua, dengan kita percaya ada hari kiamat, ya, ini jadi hiburan bagi kita, jadi obat bagi kita. Kalau ada yang jahat kepada kita, ada yang usil kepada kita, ada yang zalim kepada kita, ada yang merugikan kita, oh iya, nggak selesai di dunia, nanti di akhirat akan diselesaikan oleh Allah, dan pasti saya akan dibuat ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Jadi yang pertama ini Allah Subhanahu wa ta'ala ya, membahas mengenai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kiamat, orang-orang yang tidak percaya terhadap yaumul hisab. Ya. Siapa itu orang-orang yang nggak percaya kepada hari kiamat? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ialah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Kemarin sudah kita bahas, yaitu Abu Jahal. Ya, ini Abu Jahal menahan harta anak yatim. Ya, bapaknya meninggalkan warisan untuk anaknya, akan tapi itu hartanya diambil oleh Abu Jahal, nggak diberikan. Karena orang-orang jahiliyah terdahulu, ya, itu warisan hanya diberikan kepada orang yang bisa perang. Orang yang bisa perang, bisa angkat senjata, dikasih warisan. Perempuan nggak bisa perang, anak kecil nggak bisa perang, nggak dapat warisan. Ya, datang Islam, ya, menjelaskan, ya, anak kecil, perempuan tetap dapat warisan. Nah, ini anak-anak yatim, Pak. Terkadang kalau sudah nakal, nakalnya lebih parah dibanding anak-anak yang bukan yatim. Nah, ini udah terkenal ini. Ya, terkadang ada anak nakal. Anak siapa itu? Oh, itu anak yatim. Oh, ya wajar. Ya. Jadi sudah umum. Ini terkadang anak yatim kalau sudah nakal, nakalnya lebih parah dibanding yang bukan yatim. Kenapa? Karena hati mereka sudah hancur. Ya, lihat teman-temannya ada masalah bisa manggil bapak, bisa ngadu ke bapak. Ya. Pengen jajan bisa minta sama bapak. Pengen beli mainan bisa ngomong sama bapak. Sedangkan dia ada yang zalim sama dia, ada yang jahatin dia, dia perlu apa-apa, dia nggak bisa manggil bapak. Hatinya hancur. Sehingga kalau tidak dididik dengan pendidikan yang bagus, tidak ada pendidikan agama, tidak ada pendidikan Quran, dia akan menjadi orang yang dendam, keras hatinya. Dendam dia, keras. Ya. Sehingga dia bisa jadi lebih nakal dibanding yang bukan yatim. Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Nabi besar Muhammad masih dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah wafat. Ya, masih muda ayahnya, akan tapi sudah wafat. Yang namanya usia tidak kenal, yang namanya kematian tidak mengenal usia. Ya, terkadang yang muda wafat duluan dibanding yang tua. Ada yang sakit bertahun-tahun. Yang meninggal duluan yang ngejaga. Yang ngejaga meninggal duluan. Yang dirawat masih hidup. Ya. Itulah usia. Itulah kematian. Kita tidak ada yang tahu. Al-maut ya'ti baghtah. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Maka itu persiapkan dengan amal soleh. Ya. Kita lihat
Ya kalau kita mati malam ini, kira-kira nih amal soleh kita cukup gak nih? Kan ini kita berada di tahun yang baru nih. Ya, ini kita berada di tahun yang baru, ini tahun baru kita nih. Ya, tahun baru Hijriah. Setiap bulan Muharram ini tahun baru kita. Ya, kalau Januari itu bukan tahun baru kita. Ini kita berada di tahun yang baru. Berarti ya, ini usia kita nambah. Usia kita nambah berarti masa tinggal kita di dunia udah tinggal sebentar lagi nih. Ibarat orang ngontrak, waktunya udah habis. Waktunya pengen habis ini. Kita harus pindah tempat tinggal. Ibarat orang ngontrak, kita harus pindah tempat tinggal. Ini sebentar lagi nih waktu kita udah habis. Ya. Apa yang kita pindahkan? Amal soleh. Amal soleh harus kita pindahkan kemana? Ke akhirat nih. Harus kita siapkan bekal kita. Ya. Kita mau pindah ke rumah baru, ya kalau perabotan nggak dibawa, kita susah nanti di rumah yang baru. Demikian pula, ya ini harus kita pindahkan. Harta kita pindahkan ke akhirat. Ya, amal soleh kita pindahkan ke akhirat. Kata siapa? Harta nggak dibawa mati. Bawa mati. Ya, dengan apa? Infakkan di jalan Allah. Infakkan di masjid, infakkan di musola. Ya, infakkan kepada anak yatim, infakkan kepada pendidikan. Selama itu harta wakaf kita masih ada, ya itu akan terus menerus menjadi amal jariah. Kitanya sudah mati tapi pahala belum mati. Itulah orang yang beruntung. Ya, orang yang rugi, orang yang mati dosanya belum mati. Kenapa? Ya dikarenakan dia yang mengajak kepada kemaksiatan. Dulunya nggak ada minum-minuman, gara-gara dia pada berani minum-minuman. Dulunya nggak ada yang judi, gara-gara dia jadi berani pada judi. Dulunya nggak ada yang ngobat, gara-gara dia jadi berani pada ngobat. Dianya mati, tapi ini program jahatnya masih jalan. Terus tuh dapat kiriman-kiriman dosa. Ini sial banget ini orang. Orangnya mati tapi dosanya belum mati. Nah kembali ke tadi, ayah Nabi besar Muhammad Abdullah itu wafat. Dan ini membuat geger penghuni langit. Itu para malaikat-malaikat Allah terkejut. Ternyata Nabi akhir zaman itu ayahnya wafat. Dan para malaikat mengadu kepada Allah. Ya ilahi, wahai Allah, wahai Tuhanku, apakah kau takdirkan kekasihmu Nabi akhir zaman menjadi anak yatim? Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Ta'safu li mauti abi habibi. Jangan kalian sedih, jangan kalian khawatir dengan wafatnya ayah daripada kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena anak Rabbi, aku langsung yang ngedidiknya. Aku langsung yang memantaunya. Kalau anak-anak kecil yang lain, dia punya keperluan, dia punya hajat, dia akan mengadu, wahai ayah, wahai ayah. Tapi Nabi besar Muhammad kekasihku, kalau dia butuh hajat, dia langsung berkata, ya ilahi, ya Allah. Langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi anak yatim ini kalau dididik dengan pendidikan yang bagus, ini hati dia udah hancur. Ayahnya tidak ada, hatinya sudah hancur. Tapi kalau dididik dengan pendidikan yang bagus, ini anak bisa lebih cepat nyambungnya ke Allah dibanding anak-anak yang lainnya. Kenapa? Karena anak-anak yang lain masih ada sandaran ke bapaknya. Tapi ini anak yatim gak punya sandaran lagi. Langsung sandarnya ke Allah. Ini cepat ini. Ya, cepat jadi anak yang luar biasa. Jadi sekali lagi, ya, anak yatim bisa menjadi anak yang lebih sukses, yang lebih bagus, yang lebih cepat solehnya dibanding yang nggak yatim kalau dididik dengan pendidikan yang bagus. Tapi kalau anak yatim disia-siakan, anak yatim tidak dididik dengan pendidikan agama, maka dia bisa menjadi lebih jahat, lebih nakal dibanding yang tidak yatim. Kenapa? Hatinya sudah hancur. Dan kabar gembira dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada wa asyara bisababi wal wusta. Aku akan bersama anak yatim. Aku bersama dengan kafilul yatim. Ya perlu dipahami, kafilul yatim bukan hanya yang nyantun yatim sebulan sekali, tapi itu udah bagus. Ya, tapi kafilul yatim nih yang memperhatikan semua kebutuhan anak yatim. Karena yatim makannya bukan sebulan sekali. Dia makannya tiap hari anak yatim ini.
Ya, kebutuhannya tiap hari. Dia butuh pakaian, dia butuh pendidikan, dia butuh ngaji dan lain sebagainya. Nih, kafil yatim, orang yang memperhatikan anak yatim itu akan bersama Nabi besar Muhammad fil jannah, di surga. Seperti dua jari ini. Ya, jari telunjuk dan jari tengah. Ya Allah, ya. Kita kalau disuruh sholat khusyuk susah. Kita disuruh tahajud puluhan rakaat susah. Kita disuruh hatam Quran seminggu sekali susah. Ya nih, dengan kita perhatian amanat yatim, ya, penuhi kebutuhan mereka, insya Allah kita bisa bersama di surga bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ya nyekolahin anak atau mondokin anak, pengen anak kita sukses, ya kita lihat, ini punya gak kita saudara, ponakan, ya, atau saudara atau tetangga yang yatim, ya, itu biayain juga tuh. Dengan kita biayain dia, otomatis nanti anak kita dibuat sukses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Muhammad. Jadi kabar gembira nih. Hadis ini sebagai kabar gembira bagi yang perhatian kepada anak yatim. Ini udah dijamin surga berarti. Ya, orang yang perhatian anak yatim berarti udah dijamin surga. Kan Nabi bersabda, "Ana wa kafil yatim." Aku akan bersama yang peduli, yang memperhatikan anak yatim fil jannah, di surga. Ini kabar gembira. Ya, bagi orang yang memperhatikan anak yatim akan di surga bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana tuh? Ya, ini ada rajin nyantun yatim tapi nggak pernah sholat. Itu bagaimana? Ya, moga saja dengan dia peduli anak yatim nanti apa? Akan datang taufik hidayah. Akhirnya nantinya menjadi ahli sholat. Sallu ala Muhammad. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, itu mereka para pendusta agama. Yang pertama, nggak peduli sama anak yatim, kasar sama anak yatim, ya, nggak ngorangin anak yatim, nggak nganggap anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi kepada orang-orang miskin. Ya, ini kepada orang miskin dia nggak peduli. Bahkan ada yang mau ngasih orang miskin dilarang. Itu sifat-sifat orang munafik. Ya, itu orang-orang munafik disebutkan dalam surah Al-Munafikun. Ya, la tunfiku ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Itu orang-orang munafik bilang tuh, pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul, la tunfiku ala man inda Rasulillah. Udah sekarang mah putus aja, nggak usah ngasih-ngasih makanan sama sahabat-sahabat yang ada di sekitar Nabi. Kan ini banyak orang-orang miskin yang nggak punya pekerjaan, ahlus suffah, yang tinggalnya di balakona masjid, di depan masjid, ya, depan Masjid Nabawi, pelataran Masjid Nabawi. Ini ahlus suffah, ada puluhan jumlahnya. Pimpinannya Abu Hurairah. Ya, ini kata orang-orang munafik, udah berhenti, nggak usah ngasih lagi tuh makanan sama sahabat-sahabat yang ada di sekitar Nabi. Dengan kalian nggak ngasih makanan lagi, maka itu sahabat akan pergi ninggalin Nabi. Nabi saat ini banyak pengikutnya dikarenakan kalian ini masih memberi makan kepada orang-orang miskin. Mulai sekarang putus udah. Dengan kita nggak ngasih makanan, dia kelaparan, ninggalin Nabi Muhammad dah. Ya, ini kurang ajar gak? Kurang ajar. La tunfiku ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardh. Dia nggak tahu tuh. Padahal kekayaan itu, ya, kekayaan langit, kekayaan bumi di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih rezeki padahal Allah. Jadi di sini pelajaran nih. Ini kita mau menjadi pejuang dakwah apa enggak? Ini kita mau jadi pejuang masjid apa enggak? Ya, kita mau bantu masjid, kita mau bantu dakwah, alhamdulillah bagus. Berarti kita orang-orang istimewa di sisi Allah. Tapi kalau kita nggak mau, nanti Allah cari yang lain. Allah cari yang lain. Ya, ini kita bisa bantu masjid, alhamdulillah. Ya, jadi jamaah masjid, bagus-bagus lagi bisa bantu masjid. Ya, semua keperluan masjid kita bantu. Ada yang rusak, kita benerin.
Itu berarti ini kita orang-orang istimewa. Orang-orang yang dipilih sama Allah untuk jadi pelayan Allah. Kita mau tergerak apa enggak? Kalau kita tergerak, berarti kita orang yang dipilih oleh Allah. Tapi kalau kita nggak mau, apakah masjid akan terbengkalai? Enggak. Allah ganti sama yang lain. Yang menjadi pejuang-pejuang dakwah. Ini orang-orang munafik nggak tahu, disangkain yang ngatur rezeki dia. Padahal yang ngatur rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati jangan pernah ngeremehin orang miskin. Yang orang-orang miskin nanti di akhirat dia punya kekuasaan. Ini orang-orang miskin nanti di akhirat punya kekuasaan. Itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Kuntu ala babil jannah fa idza amatu man dakhala al masakin." Aku pernah masuk ke surga. Ya, ternyata kebanyakan penghuni surga orang-orang miskin. Orang miskin yang bagaimana nih? Yang ridho sama ketentuan Allah. Bukan orang miskin yang nggak ridho. Ada miskin tapi nggak ridho sama takdir Allah. Ya, ini nggak termasuk. Ada miskin tapi nggak sholat, ini nggak termasuk. Ini namanya apa? Kebelangsak dunia, kebelangsak akhirat yang begini. Jadi orang miskin yang bagaimana? Orang miskin yang soleh, orang miskin yang ibadah, orang miskin yang sadar. Ini semua ketentuan Allah. Ya, memang sudah takdir Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat. Ya. Jadi jangan pernah kita berpikir sempit, Pak. Kita jangan hanya berpikir rezeki itu cuma duit aja, jangan. Ya, sehat itu rezeki, Pak. Punya istri soleha itu rezeki. Punya anak-anak gampang diatur itu rezeki. Lihat anak-anak kita sholat itu rezeki. Lihat anak-anak kita gampang ngaji, disuruh ngaji gampang, itu rezeki. Punya teman-teman baik itu rezeki. Ya, punya saudara-saudara yang saling membantu itu rezeki. Jadi rezeki jangan hanya dipikir pakai duit saja. Ya. Bapak mau duit banyak, tapi mulut miring. Mau, Pak? Duitnya banyak, tapi mulutnya miring. Ya Allah. Duit banyak, tapi bernapas aja butuh tabung oksigen. Mobil 5, rumah 4. Tapi napas butuh tabung oksigen. Mau, Pak? Gak mau kita. Jadi sekali lagi, jangan kita berpikir sempit hanya mikir rezeki cuma duit. Ya, bisa jadi mereka memang lebih kaya dibanding Bapak. Rumahnya lebih besar, mobilnya lebih mewah. Tapi ya, ini perlu dicatat. Mungkin Bapak lebih kaya dibanding dia, tapi dari segi yang lain. Iya, bicara duit Bapak kalah sama dia. Bicara tabungan bank kita kalah. Tapi Bapak dikasih sehat, dikasih bisa berjamaah di Al-Faizin, punya istri soleha menemani Bapak. Itu Bapak lebih kaya dibanding orang-orang yang punya rumah besar, akan tapi tidak ditakdir oleh Allah bisa sholat 5 waktu. Shollu ala Muhammad. Ini jangan pernah ngeremehin orang-orang miskin. Itu Nabi besar Muhammad bersabda, kebanyakan penghuni surga itu orang-orang miskin. Ya, itu orang-orang miskin nanti punya kekuatan, punya kekuasaan di surga. Dia masuk surga akan dicari tuh yang suka nolong dia dulu. Ya, yang suka nolong dia, yang suka bantu dia, yang peduli sama dia, dicari. Ya, kalau ternyata ada di neraka, dia akan minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ini orang baik, ya Allah, suka bantu saya. Karena bantuan dia saya bisa tenang sholat. Karena bantuan dia saya bisa nyekolahin anak saya bisa ngajiin anak saya bisa ibadah kepada Engkau ya Allah. Tolong masukkan dia ke surga. Nih, orang-orang miskin nanti punya kekuasaan nanti di hari kiamat. Ya. Bahkan Nabi besar Muhammad bersabda, "Innama tunsaruna bidu'afaikum, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum." Hati-hati. Ya, ini bisa jadi kalian dimudahkan hidup, diberkahi hidup, disukseskan usaha, ya, disukseskan karir, diberi pekerjaan yang mudah. Dikarenakan apa? Doa dari orang-orang miskin. Makanya kalau zakat itu kan saya sering menyampaikan, nih jangan sampai kerja di Jakarta, dagang di Jakarta, dia zakatnya di kampung. Ada nggak begitu? Ada. Nyari duitnya di sini, suksesnya di sini. Zakatnya sama orang sini. Ya, beri ke orang sini.
Agar apa? Agar tidak timbul iri, agar tidak timbul dengki, agar tidak timbul kemarahan. Ya. Jadi di mana kita tinggal, di mana kita usaha, di situ kita berikan rezeki kita. Adapun nanti di kampung kita mau sedekah, itu lain lagi. Ya, ini kadang nggak paham. Ya, kerja di sini, usaha di sini, sama orang sini nggak ada andilnya. Ya, sama orang sini nggak ada apa? Nggak ada manfaatnya tuh hartanya tuh. Ya. Nah, wa ashabul jaddi mahbusun. Sedangkan orang-orang kaya kata Nabi mahbusun, tertahan. Ya, 500 tahun orang-orang miskin udah di surga, orang-orang kaya tertahan. Ini orang kaya yang bagaimana nih? Hasil korupsi. Oh, kalau hasil korupsi langsung nyemplung ke neraka, Pak. Ini orang kaya yang gimana nih? Oh, hasil nipu. Oh, yang nipu langsung nyemplung ke neraka. Ini orang kaya yang apa? Yang soleh. Bayangin. Wa ashabul jaddi, orang kaya yang soleh mahbusun, tertahan. Ya, ghairu anna ashabin nar qad umira bihim ilan nar. Kalau yang enggak soleh, kalau yang enggak benar, kalau hasil haram langsung ke neraka, enggak pakai ditahan itu. Ya, orang-orang kaya yang soleh itu masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu ya, kita harus peduli kepada orang-orang miskin. Ya, ini sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang yang nggak percaya ada pahala, nggak percaya ada balasan dari Allah. Ya, nggak peduli sama anak yatim. Kemudian juga nggak mau ngasih makan orang miskin. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Orang yang sholat bagaimana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, ialah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Untungnya di sini kemarin sudah kita bahas, bukan pakai fi. Kalau alladzina hum fi sholatihim, kalau pakai fi berarti apa? Ini orang-orang yang nggak khusyuk sholatnya celaka. Wah, kita semua celaka semua, Pak. Kalau pakai fi ini, untungnya pakai an. Ya, pakai an ini adalah ghafiluna yuakhirunaha an awqatiha, ialah orang-orang yang lalai terhadap sholat. Dia sholat tapi udah keluar waktunya. Sholat duhur, ya, dapat 3 rakaat, adzan asar. Sholat asar, belum selesai, udah adzan maghrib. Nah, yang seperti ini nih, yang lalai seperti ini, ya, yang akan celaka di neraka. Apalagi yang sama sekali nggak sholat. Ya, dan juga ada yang mengatakan ciri-ciri orang munafik sholat, tapi sholatnya dari takbir sampai salam lupa semua. Ibarat sinyal nggak nyambung. Koneksi terputus. Dari takbir sampai salam koneksinya terputus. Ini sifat-sifat orang munafik. Adapun orang beriman, ya meskipun nggak khusyuk, akan tapi ada khusyuknya. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, ingat ya, di 3 tempat ini kita harus hadirkan hati kita. Pertama ketika inni wajjahtu wajhiyya. Nah, hadirkan hati kita. Jangan sampai nggak khusyuk. Ya Allah, aku sedang menghadap kepada Engkau ya Allah. Inni wajjahtu wajhiyya. Kemudian yang kedua ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Hadirkan hati kita. Yang ketiga ketika assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan bagi engkau. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pernah ziarah ke sana bayangkan. Ya, kita langsung nyebut salam itu langsung di hadapan Nabi. Bayangkan kita langsung berada di hadapan Nabi. Ya, atau kalau nggak kebayang makam Nabi, kubah hijau. Kubah hijau Nabi. Ya, kubah hijau makam Nabi tuh. Kalau nggak kebayang kubah hijau, ya bayangkan Masjid Nabawi. Ya, masjidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari nanti di Google ya. Alhamdulillah, ya jamaah kita ini sudah pulang. Ya, Bapak Haji Samudi, ya, kemudian juga Bapak Haji Sukirman, kemudian juga Haji Us, ya alhamdulillah sudah pulang semua ke tanah air. Ya, selamat, semoga menjadi haji yang mabrur. Ya, yang belum silaturahim nanti. Ya, silaturahim, jangan minta hadiah, jangan minta oleh-oleh, tapi minta doa.
Ya, kenapa? Karena doanya orang yang haji itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sunnah. Jadi sunnah dari Nabi besar Muhammad, kalau ada orang yang haji, ya kita berkunjung, silaturahim, ya minta doa. Ya. Baik. Kemudian alladzina hum yuraun. Ya, siapa tuh lagi yang orang yang celaka? Ya. Alladzina hum yurauna fi sholati wa ghairiha. Ya. Tuh orang-orang munafik kerjanya apa? Salatnya lalai sampai keluar waktu. Dan juga apa? Sekalinya salat yuraun, riya. Fi sholati wa ghairiha. Ya, sekalinya salat dia riya. Kalau nggak ada orang, nggak salat. Dilihat nggak ada orang, nggak salat dia. Ya, tapi kalau ada yang lihat, salat dia. Jadi salatnya itu karena apa? Pamer. Nah, ini sifat-sifat orang munafik ini. Ya. Al-farqu bainal munafiq wal mura'i. Ya, apa perbedaan antara orang munafik dan orang yang riya? Ini munafik di sini munafik keimanan, Pak ya. Ya, kemarin saya bahas kemarin, ya. Ini yang pertama itu bahas orang-orang kafir. Ya, orang kafir, ini ya, Al-Ma'un ini Pak, bahas tentang orang kafir. Dan juga orang munafik. Orang munafik apa? Munafik keimanan. Ya. Di luarnya Islam tapi di hatinya kafir. Nah, kalau orang yang riya, ya, orang yang riya yadharul a'mala ma'aziyatil khusu'. Dia menampakkan amal soleh. Ya, menampakkan amal soleh dan ditambahkan khusyuknya. Kenapa? Liyataqida fihi man yarahu, untuk meyakinkan orang yang lihat. Ya, annahu min ahli dini was shalah. Biar meyakini orang yang lihat, agar meyakini orang yang lihat, biar orang yang lihat yakin, oh ini orang baik, oh ini orang soleh ini. Ya, jadi orang yang pamer itu gimana? Ya, dia menambah khusyuk dalam ibadahnya, menambah khusyuk dalam amalnya, agar dibilang apa? Agar dibilang orang baik. Ya. Seandainya berinfak juga, kalau ada orang, kalau nggak ada yang lihat, nggak berinfak dia. Tapi kalau ada orang, ya, oh berinfak dia. Biar dibilang soleh. Tulis hamba Allah. Ya, tulis hamba Allah. Ya, nanti ketika cerita, oh tadi ada hamba Allah tuh yang sedekah, yang infak di masjid. Oh iya, itu hamba Allah saya itu. Ya, itu hamba Allah itu saya. Ya, sama aja bohong yang begini nih. Ya. Wa yamna'unal ma'un, dan pelit, nggak mau memberi al-ma'un, ya, barang-barang yang remeh, barang-barang yang murah, ya, kal ibrati seperti jarum, wal faksi kampak, wal kidri, ya, seperti penggorengan, wal qas'ah seperti mangkok. Ini biasanya apa? Bertetangga ini. Ini bertetangga kita kadang, ya, tetangga kurang garam, ya, dia pelit nggak mau ngasih tuh, padahal ada. Tetangga kurang cabe, dia pelit nggak mau ngasih. Tetangga minjem sendok, minjem mangkok, ya, itu pelit dia nggak mau ngasih. Tetangga minjem palu, dia pelit nggak mau ngasih. Nah, wa yamna'unal ma'un. Nah, ini dilarang dalam agama. Artinya apa? Ya. Jadi ayat ini, fa fi hadil ayati, dalam ayat ini zajrun, larangan. Anil bukhli bihadil asya'il qalilatil hakirati. Ya. Larangan jangan sampai pelit dengan hal yang murah. Yang murah, yang remeh. Jangan sampai kita pelit. Ya. Berapa harga jarum? Berapa harga garam? Ya, garam setengah sendok berapa? Kan nggak ada harganya tuh. Ya. Ini jangan sampai pelit sama hal yang remeh. Fa innal bukhla biha fi nihayatil bukhli. Pelit sama hal yang murah, wah itu keterlaluan pelitnya. Kan dipintanya bukan yang mahal, dipintanya bukan hal yang apa? Yang mahal bukan, yang dipinta hal yang sedikit. Nah, kalau sedikit aja nggak mau ngasih, apalagi yang mahal. Makanya di sini, ya, di sini ini mengajarkan kepada kita, wa yustahabbu, disunnahkan, an yastakthira ar-rajulu fi baitihi ma yahtaju ilaihil jiran, disunnahkan, ya, kita memperbanyak sesuatu yang dibutuhkan tetangga. Nah, ini kira-kira nih tetangga
umumnya butuh apaan nih? Ya, kita disunahkan tuh untuk memperbanyak itu. Tujuannya apa? Untuk membantu tetangga kita. Fayu'iruhum wa tafaddalu alaihim. Ya, hendaknya kalau tetangga butuh pinjemin. Ya, ada lebih kasih bila perlu. Ya, wal yaktasi al wajib, jangan hanya membatasi keperluan kita saja. Ya, oh ini mah cukup nih buat keperluan kita. Jangan lebihin. Barangkali nanti ada tetangga yang perlu. Tapi perlu dicatat. Yang minjem juga mikir. Ini minjem gak dibalikin. Ya, ayat dah cuman jarum doang. Ya, ayat dah cuman gunting kuku doang. Bukan apa, Pak? Bukan murahnya, bukan. Tapi kalau kita lagi butuh, kesel, Pak. Betul gak, Pak? Iya. Ya memang sih cuman gunting kumis. Ya. Tapi kalau kita lagi butuh, kesel gak, Pak? Kesel. Bukan masalah harganya, bukan. Ya payung. Karena tetangga minjem payung itu nggak dibalikin sama dia. Tiba-tiba hujan, kita perlu mau berangkat kerja. Kesel gak tuh? Kesel. Bukan harganya. Dah lu jarum aja medit banget lu, peniti doang. Bukan masalah itunya. Kita kalau perlu jadi kesel. Nah, ini harus ada saling memahami. Makanya itu dalam kitab An-Nasauhid Diniyah wal Wasayal Imaniyah, ini dalam bertetangga, ya, ini ada 3 tetangga nih, 3 macam. Ya, ada tetangga yang punya 3 hak. Ada tetangga yang punya 2 hak, ada tetangga yang hanya punya 1 hak. Tetangga yang punya 3 hak, yang pertama adalah, ya, dia tetangga kita. Pertama, tetangga kita. Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dorantu annahu sayuwarithuhu. Ini malaikat Jibril selalu mesen berbuat baik sama tetangga, perhatiin tetangga, ya, sampai saya nyangka ini mungkin aja kalau saya mati, ya tetangga dapat warisan kali ini. Saking seringnya disuruh apa? Berbuat baik sama tetangga. Tetangga dapat warisan nggak, Pak? Enggak. Ya, cuman saking seringnya disuruh berbuat baik sama tetangga. Nah, tetangga ada yang punya 3 hak. Pertama, dia tetangga kita. Yang kedua, dia kerabat kita, masih keluarga. Yang ketiga, dia muslim. 3 tuh haknya tuh. Pertama hak tetangga, kedua hak keluarga, yang ketiga hak sesama Islam. Nah, ini yang lebih dipentingin ini. Yang punya 3 hak ini. Ada tetangga yang punya 2 hak. Ya, pertama dia tetangga kita. Yang kedua, dia orang Islam. Tapi bukan keluarga kita, bukan. Ya, ini punya 2 hak. Ada tetangga yang hanya punya 1 hak. Dia bukan keluarga kita, dia juga bukan orang Islam, tapi tetangga kita. Tetap kita harus berbuat baik. Kalau dia butuh, harus kita bantu. Ya. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ya, man adza dhimmiyan faqad adani. Barang siapa yang nyakitin orang kafir yang mau hidup damai dengan orang Islam, ya, dia non muslim tapi baik, non muslim tapi nggak ganggu, itu kita harus baik, nggak boleh kita jahatin. Kecuali kafir harbi, teroris itu, ya. Nah, ini orang non muslim yang hidup damai di tengah-tengah kampung kita, kita harus berbuat baik, ya, harus berbuat baik. Kenapa? Itu hak bertetangga. Ya, kesimpulan daripada surah Al-Maun yang pertama, ya, ayat ini, ya, mengabarkan para pendusta agama. Ya, bagaimana tuh para pendusta agama? Sifatnya mereka itu tidak ada sifat kasih sayang di hatinya, gak ada sifat kepedulian. Pertama, gak punya kasih sayang terhadap anak-anak yatim. Yang kedua, gak punya kasih sayang terhadap orang-orang miskin. Nah, ini sifat-sifat para pendusta agama. Jadi ayat ini mengajak kita untuk peduli kepada anak yatim dan peduli kepada orang-orang miskin. Dan yang ketiga, ya, ayat ini menjelaskan bahayanya orang yang melalaikan sholat. Ini orang yang melalaikan sholat, ya, tunda-tunda waktunya. Makanya kalau sholat tuh jangan entar-entar. Kalau entar-entar, keburu lupa. Akhirnya apa? Udah keluar waktunya dia. Apalagi datang teman, ya, datang teman ngobrol, mau ditinggal nggak enak. Akhirnya nggak sholat tuh. Betul nggak, Pak? Iya. Kemudian, ya,
Selanjutnya ayat ini melarang kita untuk riya. Jadi kalau beramal udah beramal karena Allah. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Lah kenapa kita pamer sama orang? Ya. Kalau kita sudah beramal tapi orang-orang nggak tahu, kita udah beramal nggak dianggap, nggak usah sedih. Administrasi Allah nggak mungkin salah. Ya. Ini orang nggak tahu lah. Emang nanti pahalanya jadi salah? Enggak. Ya, orang nggak tahu nggak ada masalah. Yang penting Allah Maha tahu. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, dilarang untuk bakhil. Bakhil ama yang murah saja nggak boleh. Ya, bakhil, bakhil sama yang murah saja udah celaka. Bayangin. Ya, perkara remeh aja nih. Kalau kita bakhil itu sudah celaka. Apalagi hal yang wajib zakat tuh nggak keluar, wah itu celaka. Di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin ini pelajaran kita pada malam ini. Semoga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua bisa mengamalkan isi Al-Quran sehingga di akhirat kita mendapat syafaat Al-Quran. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan semoga anak keturunan kita, semoga hidupnya semoga dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya dilancarkan, diberikan rezeki yang lancar, yang berkah, yang banyak. Bisa menolong agama, bermanfaat untuk anak yatim, bermanfaat juga untuk para fuqara wal masakin. Amin. Allahumma amin. Ya, kurang lebih saya mohon maaf. Al-Fatihah. Insya Allah kajian hadis kita akan kita baca pada minggu yang akan datang. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Farij alal muslimin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.